Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Iya, kayaknya kurang semangat nih. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Iya, alhamdulillah. Hari ini kita dapat melaksanakan pengimbasan aksi nyata dalam diseminasi berbagi praktik baik. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini itu adalah literasi, membaca nyaring dan membaca bersama di SD Negeri Sungai Dinal 1, Banjarmasin, 4 November 2023. Nah, sudah kenal tapi Ulun mohon izin mengenalkan. Nama Ulun Janatul Aidri. Ulun adalah guru kelas 1. Kebetulan kemarin sekolah kita itu diundang untuk BIMTEK, pemulihan dan transformasi pembelajaran di BPMP. Jadi saya bersama kepala sekolah itu 4 hari mengikuti BIMTEK. Nah, pada hari ini saya ingin berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu, seperti itu ya. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir kegiatan hari ini berjalan dengan baik. Amin. Nah, Bapak Ibu tentu tahu pada saat ini kompetensi literasi kita berada di warna apa, Bapak Ibu? Iya, betul, di warna kuning. Kategorinya itu apa, Bapak Ibu? Betul, sedang. Karena kita saat ini di kondisi kategori sedang, maka kita kemarin itu diundang untuk BIMTEK. Nah, di sana saya mewakili juga dengan Ibu Kepala Sekolah itu diajarkan, dibimbing bagaimana sih kira-kira meningkatkan kompetensi guru dan juga meningkatkan minat serta kompetensi siswa dalam literasi. Nah, Bapak Ibu bisa terlihat. Nah, menurut Ibu dan Bapak, jika kelas kondisinya seperti gambar berikut, peserta didik akan bagaimana? Mungkin akan senang dan semangat. Iya, ada lagi Bapak, kira-kira kalau kondisinya seperti gambar tersebut bagaimana? Ya, lebih dinamis, kemudian anak tambah semangat. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Betul sekali Bapak Ibu. Nah, di sini kelihatan ya berwarna-warni ya Bapak Ibu ya. Kondisi kelasnya juga terlihat nyaman. Nah, ini. Kalau ini Bapak Ibu, menurut Ibu Bapak, apakah perpustakaan ini dapat menumbuhkan minat baca? Yuk. Silakan. Ya, mungkin agak kurang menimbulkan atau menumbuhkan minat baca menurut saya dikarenakan tidak adanya hiasan di tembok tadi, kemudian banyak juga buku atau barang yang bertumpuk-tumpuk sehingga anak menyusahkan anak untuk mencari bacaan atau literasi tersebut. Ya, terima kasih jawabannya Ibu. Ada yang ingin menambahkan? Cukup ya mewakili. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat di paling sebelah sana, sebelah ujung ya. Itu bukunya juga kosong, tidak tertata rapi. Di sini juga menumpuk justru di ujung sebelah kanan di sana itu bukunya juga tidak teratur, bahkan juga kosong. Kemudian di tengah berhambur. Nah, sama di sini juga kondisinya juga tidak rapi. Beda seperti gambar yang pertama. Nah, untuk itu pada kegiatan hari ini ya kita akan belajar bersama, berbagi bersama bagaimana sih penumbuhan budaya literasi. Ini ada pendapat dari NBIRS 2007. Nah, tersedia bahan bacaan untuk aktivitas membaca yang menyenangkan dan pembelajaran. Ya, itu terkait lingkungan fisik sekolah. Kemudian apa lagi? Lingkungan sekolah dihiasi bahan kaya teks. Oh, berarti kita juga menarik minat itu dengan bahan karya teks. Kemudian tersedia waktu khusus untuk membaca. Nah, di sini adalah upaya dalam peningkatan kecakapan literasi. Ya, berhubungannya dengan lingkungan sosial
sosial afektif, dan juga lingkungan akademik. Bagaimana sih kita sebagai kepala sekolah dan sebagai guru? Nah, kepala sekolah, guru, tendik itu mendukung. Jadi bukan cuma guru kelasnya, tapi seluruh ekosistem yang ada di sekolah, ya, dan memberi apresiasi terhadap kegiatan membaca yang menyenangkan, bukan monoton dan itu saja. Kemudian sekolah membuat event atau kebiasaan membaca. Nah, itu mungkin menjadi PR juga untuk kita, ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, guru merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi peserta didik. Selanjutnya, guru menguatkan kecakapan literasi, baik baca, tulis, melalui kegiatan pengayaan. Nah, selanjutnya, guru melakukan strategi. Nah, jadi kita sebagai guru tentu ya memberi teladan bagi siswa. Bagaimana gurunya pun dilihat siswa itu, kok ibu saya itu rajin sekali membaca, sehingga anak juga ini tertarik ya, kemudian menjadi contoh untuk anak. Kemudian juga strategi kita sebagai guru, bagaimana supaya kita ini dapat meningkatkan minat dan kompetensi siswa terkait literasi. Kemudian guru memfasilitasi pembelajaran berbasis proyek. Nah, jadi guru juga dulu siswa tidak bisa berkembang kalau misalkan gurunya cuma stuck begitu saja, tidak mengembangkan diri. Selanjutnya, biasanya kalau buku itu menghadapnya seperti apa Bapak Ibu? Seperti ini atau seperti ini? Biasanya nyamping ya? Kira-kira lebih menarik seharusnya seperti apa Bapak Ibu? Sampul ya. Berarti disusunnya bukan terus seperti ini. Biasanya seperti ini disusun. Iya betul. Berarti sampul agar siswa itu tertarik melihat, apalagi penuh dengan gambar yang berwarna-warni. Khususnya kita di sekolah dasar ini ya, SD ini anak-anak itu sangat suka dengan yang bergambar dan berwarna full color. Nah, selanjutnya lingkungan sekolah kita. Jadi kalau kita misalkan ada karya peserta didik itu bisa dimading ya, petunjuk arah, poster tentang pentingnya membaca, kutipan dan sebagainya itu bisa juga kalau kita multimedia melalui tadi QR pakai scan barcode ya. Selanjutnya mengembangkan sudut baca kelas. Nah, kita sudah punya, tapi apakah sudah seperti itu sudut baca kita? Belum ya. Nah, ini juga menjadi PR untuk kita. Itu bukunya tertata. Kemudian letaknya juga bukan menyamping, bukan samping buku di ini ya, tapi sampulnya yang diperlihatkan seperti itu. Tidak mesti harus besar sekali, tapi tertata rapi dan mudah dilihat, dijangkau oleh siswa kita. Nah, seperti itu. Siswanya jadi termotivasi dan minatnya itu meningkat dalam literasi. Nah, kira-kira apalagi sih konsep sudut baca yang perlu diperhatikan? Memiliki pencahayaan, sirkulasi yang cukup, burung kalau kamu baca jangan kenapa kadang jangan ada melihat. Nah, jadi kita ketika menentukan di mana sudut baca, ada 4 sudut misalkan di kelas, yang mana sudutnya itu yang nyaman dilihat, yang nyaman diduduk, dan juga sirkulasi serta pencahayaannya itu pas gitu ya, cukup. Kemudian memiliki lantai yang selalu dalam kondisi baik ya. Kalau lantainya juga kotor ya, bagaimana anak-anak bisa duduk itu kena debu oleh lantai yang tadi kotor. Kemudian memiliki tempat penyimpanan buku yang memadai. Nah, itu juga PR untuk kita Bapak Ibu ya. Memiliki koleksi buku, mengatur sirkulasi buku, menata dekorasinya juga, agar kita itu bisa meningkatkan minat dan kompetensi literasi siswa. Kemudian membuat dan menyepakati peraturan. Misalkan apa nih Bapak Ibu? Peraturan yang terkait buku agar bisa disepakati siswa dan guru di kelas. Ada yang mau berbagi? Misalkan ketika siswa sudah selesai membaca buku, tolong nak ya dikembalikan ke tempatnya. Atau mungkin anak-anak bukunya
dibawa ke rumah ya. Kita ini pembiasaannya 15 menit sebelum pembelajaran, bukunya itu ditaruh kembali. Tidak boleh misalkan dicoret. Nah, seperti itu. Kita menyepakati dulu bersama siswa. Selanjutnya, selalu memperbarui koleksi buku. Misalkan dirasa anak-anak sudah bosan dengan bukunya itu saja. Nah, bagaimana kita ini berinisiatif dan berinovasi untuk menyajikan buku yang beragam. Nah, sebelum ini dilanjutkan, Ulun ini mau bercerita dengan Bapak Ibu dulu. Tapi ada kesepakatan dulu. Kalau misalkan ketika saya bercerita ada kata ayah, maka Bapak Ibu menunduk seperti ini. Posisinya berdiri dulu semuanya. Mohon berdiri dulu. Nah, misalkan ayah menunduk ke bawah, iya, kayak bungkuk begitu loh ibu. Ayah, kemudian kalau ibu naik, ya seperti itu. Iya, enggak kalau bahasa Baya ya. Kalau kakak sebelah kanan, ini konsentrasi ya, ingat ya. Sebelah kiri itu adalah adik. Ya, ya, ayah, ibu, kakak, adik, mereka berputar. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat ya? Oke, saya akan bercerita Bapak Ibu kalau mendengar kata yang disebutkan itu maka langsung ya, karena ini mentes konsentrasi Bapak Ibu. Nah, pada hari Minggu, ayah, ibu, kakak dan adik mereka kamu tidak putar ya, tidak konsentrasi mulai ya. Mereka itu berputar ya. Jadi bukan, kalau katanya itu ayah nunduk langsung, kalau misalkan ibu langsung ke atas ya, kakak, adik, mereka putar ya. Oke, izin saya ulangi. Pada hari Minggu, ayah, ibu, kakak, dan adik mereka sepakat untuk pergi ke pantai. Tapi adik menangis karena adik lupa membawa boneka kesayangannya. Adik pun tidak mau ikut, mau pulang saja. Ibu bilang sama adik, sayang. Lalu kata ayah, iya sayang. Mereka saling menenangkan adik. Ayah, ibu, kakak dan adik mereka akhirnya sampai ke pantai. Nah, di pantai kakak menangis. Ayo kakak. Kakak menangis. Ternyata terinjak keong. Ayahku langsung membantu. Ibu juga. Mereka berlari-lari di pantai. Ayah, ibu, kakak, adik, mereka bersenang-senang. Tepuk tangan dulu. Bisa Bapak Ibu terapkan di kelas ya. Kalau misalkan di pertengahan pembelajaran atau di awal ingin meningkatkan konsentrasi siswa, mudah sekali ya Bapak Ibu ya. Mudah.
Lajur orang Banjar ini namanya tarbang. Iya, tarbang atau bahasa Indonesianya rebana atau gendang tadi ya. Kira-kira anak belajar apa Yula dengan gendang ini? Menyanyi. Nah, padahal isi dalam gendang ini ada. Ada yang mau tahu isinya? Mau. Aduh, semangat dikit. Ada yang mau tahu isinya? Mau tahu. Nah, Bin Saladin. Ada. Nah, Ibu punya apa namanya ini? Buku. Nah, buku. Coba Pian kita baca sama-sama. Apa gerang judul bukunya ini? Boleh kita baca sama-sama? Boleh. Ayo. Belajar hormat. Nah, ini karyanya siapa? Di sini juga ada tulisannya, Nak. Yang di bawah sini adalah penulis atau pengarangnya. Kira-kira bisa dibaca lah. Kita baca sama-sama pengarangnya. Laila siapa, Nak? Laila Canggung. Lain, nah bukan Laila. Febrina. Boleh Ibu bacakan pengarangnya atau penulisnya itu Laila Febrina. Anda melihat kan isi dalamnya? Mau. Coba kita lihat. Nah, ada sampulnya seperti yang di depan juga, tapi polos. Nah, dibuka lagi. Nah, di sini ada data. Dalam bukunya ini ada editor, ilustrator, kemudian ada yang bikin desain cover tuh yang ini dan cover. Nah, mantap. Nah, kemudian ini daftar isi yang mana gerang yang hendak Pian baca, bisa dilihat di daftar isi ceritanya. Kemudian dibalik lagi. Nah, ini halaman pertama dari isi buku cerita. Nah, tadi kita sudah praktik langsung membaca nyaring. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira kalau kita membaca nyaring tersebut bersama siswa akan apa Bapak Ibu? Senang. Akan? Senang. Apa Bu? Yang pertama siswa senang, jadi dia ikut apa nih? Jadi dia ikut terbawa suasana. Iya, terbawa suasana. Gitu, tepuk tangannya dulu boleh Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu guru yang hebat nih. Langsung lihat video, lihat penjelasan, langsung bisa mempraktikkan bersama. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita setelah melakukan praktik ya, membaca nyaring, tentu kita ada tindak lanjutnya. Nah, tindak lanjut dari kegiatan membaca itu kita bisa meringkas, membuat sinopsis, mendiskusikan buku, dan memerankan adegan dalam bacaan dan menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Nah, kegiatan tindak lanjut ini diupayakan tidak membebani atau terlalu sulit kepada siswa, sehingga tidak mengganggu kesenangan ketika siswa membaca. Nah, di sini ada contoh praktik baik kami membaca bersama Bapak Ibu. Kalau tadi ketika BIMTEK kami diberi kesempatan untuk mencoba langsung membaca nyaring. Nah, di sini yang kedua adalah kami praktik baik membaca bersama Bapak Ibu. Anak-anak, kita akan membaca bersama ya di sini. Ibu akan membacakan dulu, nanti kalian ikuti Ibu, oke? Iya, Bu. Sudah siap? Siap. Nah, di sini judulnya Aku Belajar Sikap Hormat. Hormat kepada yang lebih tua. Aku sedang bermain di rumah Raka. Raka minta dibuatkan jus mangga. Jus mangga enak sekali ya. Siapa di sini yang suka jus mangga? Saya Iya, Ibu juga suka loh. Apalagi ternyata mangganya sudah habis. Raka tidak mau mengerti. Raka memarahi Bi Ina. Oh, dia langsung marah. Aku berusaha menasehati Raka. Nah, di sini ada
cara bagaimana menasehatinya. Coba kita baca bersama-sama anak-anak. Kita harus menghormati orang yang lebih tua. Kita harus menghormati orang yang lebih tua. Ya, Pak. Nah, Bapak Ibu, tadi adalah praktik baik kami dalam menerapkan membaca bersama. Nah, ini ada pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama, kegiatan literasi apa yang sudah berjalan baik dan sudah menyenangkan di sekolah Bapak Ibu, khususnya di kelas yang mampu menumbuhkan minat baca? Kemudian, adakah kegiatan literasi di sekolah yang menurut Bapak Ibu perlu dibuat lebih menyenangkan agar mampu menumbuhkan minat baca peserta didik? Jadi apa yang sudah baik dan apa yang ingin ditingkatkan? Ayo silakan Ibu. Yang sudah baik, yang menyenangkan apa, kemudian apa yang ingin ditumbuhkan? Oke. Di kelas saya, khususnya untuk kelas 5, kegiatan literasi yang sudah berjalan baik karena adanya sudut baca di kelas, berarti terkait lokasi tadi ya Bu ya. Kemudian kita juga sering membaca bersama, itu juga ada tadi. Kemudian ada membaca nyaring juga. Mungkin untuk yang masih kurangnya variasi atau banyaknya buku bacaan atau buku cerita di dalam kelas. Mungkin itu aja yang kurangnya. Fasilitasnya di situ. Tepuk tangan Bapak Ibu. Iya. Jadi sudah ada yang baik dan ada lagi yang perlu ditingkatkan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah jadi ini sudah kita sepakat Bapak Ibu bahwa lingkungan kaya teks itu mampu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta minat baca peserta didik. Apakah setuju? Iya, setuju. Menumbuhkan budaya membaca untuk kesenangan itu membutuhkan dukungan dan teladan, baik itu dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan melalui kegiatan yang menyenangkan. Setuju? Iya, setuju, sepakat Bapak Ibu ya. Selanjutnya, kegiatan lanjutan menanggapi teks multimodal, baik itu bisa diskusi, bisa menulis, bisa bercerita dan sebagainya, diupayakan tidak membebani atau juga tidak terlalu sulit Bapak Ibu, sehingga tidak mengganggu kesenangan membaca peserta didik. Setuju? Iya, setuju ya Bapak Ibu ya. Nah, inilah tadi akhir kegiatan kita pada hari ini. Nah, sebelum berakhir, mohon Bapak Ibu berdiri dulu biar rileks pulangnya. Nah, iya. Ini kondisinya berdiri ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu saya bilang selamat pagi berdiri. Ya. Kalau selamat siang duduk. Ya. Kalau selamat malam berputar. Ya. Bisa ya Bapak Ibu ya. Ya, coba tes ya. Selamat pagi. Tetap berdiri. Ya, selamat pagi tetap berdiri. Selamat siang. Selamat malam. Berputar, berdiri dan langsung berputar. Oke? Siap ya Bapak Ibu ya? Selamat malam. Iya, selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Iya. Selamat sore. Oh iya, konsentrasi tangan. Iya, terima kasih atas waktunya ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita dapat meningkatkan kompetensi kita dalam literasi dan juga mampu meningkatkan minat serta kompetensi juga untuk siswa kita. Amin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.